Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Taufik Indra Rukmana. Selamat datang di MUX Pengantar Sistem Manajemen Mutu di Industri Farmasi. Pada sesi ketiga kali ini, kita akan membahas terkait kualifikasi dan validasi di industri farmasi. Cara pembuatan obat yang baik atau JPOB mempersyaratkan industri farmasi untuk mengendalikan aspek kritis kegiatan melalui kualifikasi dan validasi sepanjang siklus hidup produk dan proses. Apa itu kualifikasi? Kualifikasi adalah tindakan pembuktian dan pendokumentasian yang sesuai untuk memastikan peralatan atau sistem penunjang telah dipasang dengan tepat, beroperasi dengan benar, dan memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan validasi adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan prinsip JPOB untuk memastikan prosedur, proses, material kegiatan, sistem, pengawasan selalu mencapai hasil yang diharapkan. Kualifikasi dan validasi merupakan bagian dari manajemen risiko mutu. Cakupan dan luasnya didasarkan oleh penilaian risiko. Apabila ada data pendukung dari sumber luar, maka harus dijustifikasi dan pengendalian dilakukan saat ambil alih data. Jika rencana perubahan memengaruhi mutu produk, maka harus didokumentasi dan dinilai dampak pada validasi atau strategi pengendaliannya. Untuk meningkatkan pemahaman setiap perubahan, maka bila perlu dilakukan penilaian risiko ulang dan disatukan ke hasil kualifikasi dan validasinya. Saat ini, validasi retrospektif tidak dapat diterima lagi. Kualifikasi dan validasi direncanakan sepanjang siklus hidup fasilitas, peralatan, sarana penunjang, proses, dan produk. Kegiatan ini dilakukan oleh personel terlatih mengikuti prosedur yang disetujui. Dalam hal ini, personel yang bertanggung jawab harus melapor. Fungsi pengawasan mutu juga harus tersedia sepanjang siklus hidup validasi. Program kualifikasi validasi ini dimasukkan ke dalam rencana induk validasi atau RIV atau dokumen yang setara. Pada proyek besar atau kompleks, bisa dilaksanakan perencanaan yang mendetil atau diberikan rencana validasi yang terpisah. Adapun rencana induk validasi minimal mencakup kebijakan kualifikasi dan validasi, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, ringkasan fasilitas, peralatan, sistem proses, beserta status kualifikasi dan validasinya, pengendalian perubahan dan penanganan penyimpangan, pedoman pengembangan kriteria keberterimaan, acuan dokumen yang digunakan, dan strategi kualifikasi dan validasi termasuk rekualifikasi bila perlu. Dokumentasi dari validasi dan kualifikasi ini mendukung pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Dokumen hendaklah disahkan personel berwenang, keterkaitan antar dokumen dijelaskan, dokumen kualifikasi juga dapat digabungkan dengan dokumen kualifikasi lain. Protokol validasi menjelaskan tentang sistem atribut parameter kritis kriteria keberterimaan. Bila protokol dari pihak ketiga, maka harus dipastikan sesuai dengan prosedur internal dan dapat dilengkapi dengan uji tambahan. Perubahan protokol atau hasil tidak memenuhi syarat dicatat sebagai penyimpangan, dijustifikasi, diselidiki, dan implikasinya dilaporkan. Hasil dibandingkan kriteria pengambilan kesimpulan dilaporkan, dan pelulusan formal disahkan bisa sebagai bagian atau terpisah dari laporan validasi.
Persetujuan bersyarat diberikan jika penyimpangan belum ditangani sepenuhnya, namun dinilai tidak berdampak signifikan pada proses berikutnya. Kualifikasi mempertimbangkan tahap dari pengembangan awal sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna sampai akhir penggunaan. Tahap utama dan kriteria dapat disertakan dalam urutan berikut. Spesifikasi kebutuhan pengguna, kualifikasi desain, factory acceptance testing, site acceptance testing, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Spesifikasi kebutuhan pengguna adalah satu set kebutuhan dari pemilik, pemakai, dan teknik yang penting dan cukup untuk membuat suatu desain sistem atau peralatan yang layak untuk memenuhi tujuan dari sistem atau peralatan. Spesifikasi peralatan, fasilitas, sarana penunjang atau sistem didefinisikan. Unsur penting mutu ditetapkan dan dilakukan mitigasi risiko CPOP sampai tingkat keberterimaan. SKP menjadi dasar acuan selama siklus hidup validasi. Selanjutnya, kualifikasi desain, yaitu tindakan verifikasi yang didokumentasikan bahwa desain yang diusulkan dari fasilitas, sistem, dan peralatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kepatuhan desain pada CPOP dibuktikan dan didokumentasikan. Verifikasi terhadap persyaratan SKP dilakukan. Pada FAT dan SAT, evaluasi peralatan di lokasi pemasok dilakukan sebelum pengiriman jika menyangkut teknologi baru atau kompleks. Sebelum pemasangan, konfirmasi kesesuaian peralatan dengan SKP dilakukan di lokasi pemasok. Pengkajian dokumentasi pengujian dapat dilakukan saat FAT tanpa mengulangi di lokasi pabrik saat KI atau KO jika fungsinya tidak terpengaruh transportasi dan pemasangan. FAT dapat dilengkapi dengan SAT setelah peralatan diterima di lokasi pabrik. Kualifikasi instalasi atau KI yaitu tindakan verifikasi yang didokumentasikan bahwa fasilitas, sistem atau peralatan yang diinstalasi atau dimodifikasi memenuhi desain yang telah disetujui dan sesuai rekomendasi industri pembuat. KI dilakukan pada peralatan, fasilitas, sarana penunjang atau sistem. KI mencakup namun tidak terbatas verifikasi kebenaran instalasi sesuai gambar teknis dan spesifikasi, verifikasi kebenaran instalasi terhadap kriteria, pengumpulan pemeriksaan dokumen instruksi peralatan dari pemasok, kalibrasi instrumen, dan verifikasi bahan konstruksi. Selanjutnya, kualifikasi operasional atau KO, yaitu tindakan verifikasi yang didokumentasikan bahwa seluruh fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sesuai rancangan pada rentang operasional yang diantisipasi. KO digunakan untuk finalisasi prosedur operasional, pembersihan, pelatihan operator, dan persyaratan perawatan preventif. Dan bisa juga sebagai kombinasi kualifikasi instalasi operasional atau KIO. KO mencakup namun tidak terbatas pada pengujian untuk memastikan sistem beroperasi sesuai desain dan pengujian untuk mengonfirmasi batas operasi atas, bawah, atau kondisi terburuk. Yang terakhir yaitu kualifikasi kinerja adalah tindakan verifikasi yang didokumentasikan bahwa fasilitas, sistem, dan peralatan dapat berfungsi secara efektif dan berulang berdasarkan metode proses dan spesifikasi produk. KK bisa dilakukan bersama dengan KO atau validasi proses. KK mencakup namun tidak terbatas pada pengujian dengan bahan produksi, pengganti, atau simulasi pada kondisi operasional normal dengan ukuran batch kondisi terburuk. Frekuensi pengambilan sampel harus dijustifikasi. Dan pengujian mencakup
rentang operasional proses yang diinginkan, kecuali ada bukti yang mengonfirmasi rentang operasional. Kualifikasi ulang. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa status kualifikasi tetap terkendali. Periode kualifikasi ulang dijustifikasi dan dikriteria untuk evaluasi ditetapkan. Kemungkinan perubahan kecil dari waktu ke waktu dinilai. Selanjutnya adalah validasi proses, yaitu tindakan pembuktian yang terdokumentasi bahwa proses dalam batas parameter tertentu bisa efektif dan berulang menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi atau atribut mutu tertentu. Validasi proses dilakukan pada validasi awal proses baru, validasi bila terjadi perubahan proses, transfer lokasi pembuatan, dan verifikasi proses ongoing. Validasi proses memastikan proses pembuatan skala komersial tervalidasi dan dalam keadaan terkendali. Bisa menggunakan pendekatan tradisional atau pendekatan verifikasi kontinu. Ketangguhan proses dan mutu produk konsisten dipastikan sebelum pelulusan produk. Validasi prospektif yaitu validasi yang dilakukan sebelum produksi rutin dari produk yang dipasarkan. Bila mungkin, validasi prospektif diterapkan pada pendekatan tradisional sebelum dapat izin edar. Validasi retrospektif tidak lagi dapat diterima. Validasi proses produk baru mencakup kekuatan produk dan lokasi pembuatan. Bracketing dijustifikasi bersama verifikasi ongoing. Untuk validasi proses produk yang transfer lokasi atau pindah fasilitas, bracketing dapat mengurangi jumlah batch. Namun pengetahuan produk dan validasi sebelumnya harus tersedia. Kekuatan ukuran batch, kemasan jenis wadah yang berbeda dapat menggunakan bracketing, namun harus dijustifikasi. Proses pembuatan atau pengendalian produk sesuai standar izin edar yang terkini. Validasi proses memastikan proses konsisten memenuhi atribut mutu, parameter proses dalam keadaan terkendali, dan mutu produk memenuhi syarat. Penetapan parameter proses atau atribut mutu yang kritis atau tidak kritis didokumentasi berdasarkan penilaian resiko. Ukuran batch validasi proses sama dengan batch skala komersial. Bila menggunakan ukuran batch lain harus dijustifikasi. Peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem dikualifikasi, metode pengujian divalidasi. Pendekatan atau pemahaman proses dapat diakses bagian pembuatan kecuali dijustifikasi. Personel produksi, pengembangan, transfer proses dilibatkan untuk memudahkan pemahaman. Batch dibuat personel terlatih CPOP. Pemasok bahan awal atau pengemas kritis dikualifikasi sebelum produksi kecuali dijustifikasi resiko mutu. Pengetahuan proses untuk justifikasi desain space dan model matematis penting untuk memastikan strategi pengendalian proses. Jika batch validasi akan dipasarkan, maka ditetapkan terlebih dahulu prosedur perluasan batch validasi. Kondisi produksi harus memenuhi CPOP, kriteria keberterimaan validasi atau verifikasi proses kontinu, dan dokumen izin edar atau uji klinik. Validasi proses bisa dilaksanakan secara validasi konkuren, yaitu validasi yang dilakukan pada kondisi di luar kebiasaan. Dijustifikasi berdasarkan manfaat besar bagi pasien, di mana pelaksanaan protokol validasi dilakukan bersamaan dengan batch validasi yang akan dipasarkan atau produksi rutin. Keputusan melakukan validasi konkuren harus dijustifikasi dan disetujui BPOM, didokumentasi di RIV, dan disetujui Kepala Pemastian Mutu. Data harus memadai untuk mendukung kesimpulan bahwa tiap batch produk seragam dan memenuhi kriteria keberterimaan.
Hasil dan kesimpulan didokumentasikan formal dan tersedia bagi kepala pemastian mutu untuk pelulusan batch. Selanjutnya, validasi proses tradisional yang menggunakan minimal 3 batch berurutan yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reproduksibilitas, yaitu proses konsisten menghasilkan produk bermutu dengan kepastian tinggi. Jumlah batch dan sampel dapat didasarkan manajemen risiko mutu, memungkinkan dibuat rentang variasi normal, tren, dan cukup data untuk evaluasi. Alternatif jumlah batch harus dijustifikasi jika ada metode pembuatan standar, produk, atau proses yang sebelumnya pernah dilakukan. Data validasi awal dapat ditambahkan ke data batch berikutnya untuk verifikasi ongoing. Protokol menjelaskan parameter kritis, atribut mutu kritis, dan kriteria keberterimaan berdasarkan data pengembangan pemahaman proses. Protokol validasi proses mencakup namun tidak terbatas penjelasan singkat proses, fungsi dan tanggung jawab, ringkasan CQA, ringkasan CPP, dan batasan terkait, ringkasan atribut parameter lain yang tidak kritikal, daftar peralatan fasilitas yang digunakan dan kalibrasinya, daftar metode analisis dan validasinya, usulan parameter pengawasan selama proses, pengujian tambahan, pola pengambilan sampel, metode mencatat dan mengevaluasi hasil, dan proses pelulusan batch dan sertifikasi batch jika perlu. Selanjutnya yaitu verifikasi proses kontinu. Verifikasi proses berkesinambungan yaitu pendekatan alternatif terhadap validasi proses dengan pemantauan atau penilaian performa proses produksi berkelanjutan. Hal ini untuk produk dengan quality by design, pengembangan ilmiah, strategi pengendalian, dan kepastian tinggi mutu. Quality by design adalah pendekatan sistematis dalam pengembangan produk, dimulai dengan definisi target, penekanan pemahaman dan pengendalian proses dengan justifikasi ilmiah, dan manajemen risiko mutu. Metode verifikasi proses ditetapkan, ada strategi pengendalian proses bagi atribut bahan, CQE, CPP, untuk konfirmasi realisasi produk, termasuk evaluasi reguler. PAT, pengendalian statistik multivariat dapat digunakan. Jumlah batch dijustifikasi untuk tingkat kepastian tinggi bahwa proses konsisten menghasilkan produk bermutu. Selanjutnya pendekatan hibrida yaitu hibrida dari pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu dapat digunakan bila diperoleh pengetahuan dan pemahaman tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman, pembuatan, dan data riwayat batch. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk kegiatan validasi pasca perubahan atau selama verifikasi proses ongoing, meskipun produk tersebut pada awalnya divalidasi dengan menggunakan pendekatan tradisional. Verifikasi proses ongoing, yaitu verifikasi proses pasca pemasaran selama siklus hidup produk, adalah tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses selalu dalam keadaan terkendali selama produksi skala komersial. Mutu produk dipantau untuk memastikan keadaan terkendali dipertahankan selama siklus hidup produk dengan evaluasi tren proses yang relevan dan mendukung status validasi produk. Luas dan frekuensinya dikaji secara berkala, persyaratan dapat dimodifikasi dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kinerja proses saat ini. Dilakukan berdasarkan proses yang disetujui, laporan untuk dokumentasi hasil juga dibuat. Perangkat statistik digunakan untuk mendukung kesimpulan terkait variabilitas dan kapabilitas proses, serta memastikan keadaan terkendali. Perubahan bertahap dipertimbangkan dan kebutuhan tindakan tambahan dinilai. Selanjutnya, verifikasi transportasi.
obat, produk ruahan atau sampel diangkut dari lokasi pabrik sesuai kondisi yang tercantum di izin edar, label, spesifikasi produk, atau yang dijustifikasi industri farmasi. Jalur transportasi harus ditetapkan dengan jelas, serta mempertimbangkan variasi musim atau variasi lainnya. Penilaian risiko dilakukan untuk mempertimbangkan dampak variabel dalam proses transportasi selain kondisi yang dikendalikan atau dipantau. Misalnya jika terjadi penundaan transportasi, kegagalan perangkat pemantau, penambahan residuan cair, kerentanan produk dari faktor lain yang relevan. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus kondisi lingkungan kritis yang terpapar produk dilakukan kecuali di justifikasi lain. Selanjutnya, validasi pengemasan yaitu peralatan pengemas baik primer maupun sekunder untuk produk jadi atau ruahan harus dikualifikasi. Variasi parameter peralatan selama proses pengemasan primer dapat berdampak signifikan pada integritas atau fungsi kemasan yang benar, misalnya strip, biser, saset, dan bahan pengemas steril. Kualifikasi peralatan pengemasan primer dilakukan pada rentang operasional minimum dan maksimum untuk parameter proses kritis, seperti suhu, kecepatan mesin, tekanan penyekalan, dan faktor lainnya. Kualifikasi sarana penunjang. Mutu uap air, udara, gas, dan lain-lain dikonfirmasikan setelah proses instalasi dengan menggunakan langkah-langkah kualifikasi. Periode dan luas kualifikasi mencerminkan variasi musim jika ada, dan tujuan penggunaan sarana penunjang. Penilaian risiko dilakukan jika ada kemungkinan kontak langsung dengan produk, misal sistem tata udara, atau kontak tidak langsung, misal melalui alat penukar panas, untuk memitigasi risiko kegagalan. Selanjutnya, validasi metode analisis, yaitu tindakan penilaian parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Tujuannya menjamin metode analisis yang digunakan mampu memberikan hasil yang cermat, handal, dan dapat dipercaya. Metode analisis pada kualifikasi validasi pembersihan divalidasi dengan batas deteksi kuantifikasi yang tepat jika perlu. Untuk pengujian mikroba divalidasi untuk memastikan produk tidak memengaruhi perolehan kembali mikroorganisme. Untuk pengujian mikroba permukaan dilakukan di ruang bersih, validasi untuk memastikan bahan sanitasi tidak memengaruhi perolehan kembali mikroorganisme. Parameter validasi metode analisis yaitu selektivitas, akurasi, presisi, linearitas dan rentang, batas deteksi dan batas kuantitasi, ketangguhan, dan kekuatan metode. Selanjutnya yaitu validasi pembersihan, yaitu tindakan pembuktian yang didokumentasikan untuk menghilangkan produk sebelumnya atau bahan pembersih yang dipakai pada peralatan sampai batas residu maksimum yang diperbolehkan secara sains dianggap aman. Hal ini dilakukan untuk konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang kontak dengan produk. Justifikasi bahan simulasi yang digunakan dan peralatan yang divalidasi bila peralatan sejenis dikelompokkan. Kebersihan visual tidak dapat berdiri sendiri. Pembersihan atau uji ulang sampai hasil memenuhi syarat tidak diterima. Penyelesaian validasi ini memerlukan waktu. Verifikasi pembersihan yaitu pengumpulan bukti melalui analisis kimia setelah tiap batch kampanye untuk menunjukkan residu produk sebelumnya atau bahan pembersih direduksi hingga di bawah level maksimum yang diperbolehkan dan ditetapkan secara ilmiah. Verifikasi pembersihan perlu untuk produk tertentu. Data harus cukup untuk menyimpulkan. Validasi mempertimbangkan tingkat otomatisasi pembersihan, rentang operasi normal, sarana penunjang atau peralatan divalidasi. Penilaian dilakukan untuk menentukan faktor variabel yang memengaruhi efektivitas kinerja pembersihan. Situasi terburuk digunakan.
Batasan residu produk sebelumnya didasarkan evaluasi toksikologi. Dijustifikasi batasan berdasarkan penilaian risiko dan dilengkapi referensi pendukung. Batasan sisa bahan pembersih berpotensi mempertimbangkan potensi efek kumulatif rangkaian peralatan proses atau equipment train. Makromolekul peptida terapeutik bisa terdegradasi bila terpapar pH ekstrim atau panas, sehingga tidak aktif secara farmakologi dan evaluasi toksikologi tidak dapat diterapkan. Jika tidak mampu menguji risiko produk tertentu, parameter lain dapat dipilih, misalnya total karbon organik dan konduktivitas. Risiko kontaminasi mikroba atau endotoksi dipertimbangkan dalam penyusunan protokol validasi. Pengaruh waktu antara pembuatan dan pembersihan, serta pembersihan dan penggunaan harus diperhitungkan untuk menghitung waktu tunggu kotor dan waktu tunggu bersih. Dasar validasi pembuatan secara kampanye yaitu dampak pembersihan akhir dan durasi maksimum kampanye dalam waktu atau jumlah batch. Bila kondisi terburuk menggunakan produk model, maka dijustifikasi pemilihan produk dan dinilai dampak penambahan produk baru pada peralatan. Kriteria meliputi kelarutan, kemudahan pembersihan, toksisitas, dan potensi. Posisi tempat pengambilan sampel, alasan pemilihan posisi, dan kriteria keterterimaan ditentukan. Pengambilan sampel secara usap, bilas, atau cara lain tergantung dengan alatnya. Bahan metode tidak boleh mempengaruhi hasil, perolehan kembali dicapai di semua material metode. Prosedur pembersihan diulang beberapa kali, dan didasarkan penilaian risiko dan kriteria keberterimaan. Bila proses pembersihan tidak efektif atau tidak sesuai untuk beberapa peralatan, maka digunakan peralatan khusus atau tindakan lain untuk tiap produk. Bila pembersihan peralatan secara manual, sangat penting efektivitasnya dikonfirmasi pada periode yang dijustifikasi. Selanjutnya, pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan yaitu sistem formal yang digunakan untuk mengkaji usul perubahan atau perubahan yang terjadi yang mempengaruhi status validasi, fasilitas, sistem, peralatan, dan proses. Tujuannya menetapkan tindakan yang diambil yang memastikan dan terdokumentasi bahwa sistem tetap tervalidasi. Bagian penting dari pengelolaan pengetahuan. Prosedur tertulis merinci langkah yang diambil bila ada usul perubahan, bahan awal, komponen produk, peralatan, proses, bangunan fasilitas, seragam produk, proses produksi, metode pengujian, ukuran batch, desain phase, dan lain-lain, sepanjang siklus hidup produk yang berpengaruh pada mutu atau reproduksibilitas. Bila desain space digunakan, dampak perubahan dipertimbangkan terhadap desain space dalam izin edar dan keperluan tindak lanjut sesuai peraturan. Manajemen risiko mutu digunakan untuk evaluasi rencana perubahan dan menentukan dampak potensial pada mutu produk, sistem mutu industri farmasi, dokumentasi, validasi, status pemenuhan persyaratan, kalibrasi, perawatan sistem lain untuk menghindarkan akibat tidak diinginkan dan merencanakan validasi, verifikasi, rekualifikasi jika perlu. Perubahan diotorisasi oleh personel yang bertanggung jawab atau personel fungsional terkait. Data pendukung dikaji untuk memastikan dampak perubahan dipertimbangkan sebelum disetujui. Setelah implementasi, dilakukan evaluasi efektivitasnya untuk memastikan perubahan telah terjadi. Selanjutnya, validasi sistem komputerisasi, yaitu sistem komputerisasi adalah seperangkat komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang bersama-sama melakukan fungsi-fungsi tertentu. Aplikasi harus divalidasi, infrastruktur IT dikualifikasi. Sistem komputerisasi tidak boleh menurunkan kualitas produk, kendali proses, pemastian mutu, dan tidak boleh meningkatkan risiko pada proses. Manajemen risiko sepanjang siklus hidup dan memperhatikan keamanan pasien, integritas data, kualitas produk. Tingkat validasi dan pengendalian integritas data berdasarkan penilaian risiko dan terdokumentasi. Kerjasama personal terkait, yaitu pemilik proses, pemilik sistem, personel berwenang,
dan IT. Personel memiliki kualifikasi yang tepat, tingkat akses, dan tanggung jawab untuk bertugas. Bila pihak ketiga digunakan, perjanjian formal harus tersedia yang mencakup pernyataan tentang tanggung jawab pihak ketiga. Bagian IT hendaklah memiliki tanggung jawab yang setara. Kompetensi dan keadilan pemasok merupakan faktor penting pemilihan produk penyedia layanan. Kebutuhan audit didasarkan penilaian risiko. Dokumentasi yang disertakan produk komersial off the shelf dikaji oleh pengguna berwenang untuk memastikan persyaratan pengguna terpenuhi. Sistem mutu dan informasi audit terkait pemasok dan pengembang perangkat lunak dan sistem harus tersedia bagi inspektur berdasarkan permintaan. Dokumentasi dan laporan validasi mencakup langkah relevan dalam siklus hidup. Justifikasi standar, protokol, kriteria keberterimaan, prosedur, catatan berdasarkan penilaian risiko. Dokumentasi mencakup catatan pengendalian perubahan dan laporan tiap penyimpangan. Daftar termutakhir sistem yang relevan dan fungsi lintas JPOB harus tersedia. Untuk sistem kritis tersedia deskripsi sistem bermutakhir, merinci pengaturan fisik dan logikal, aliran data dan interface dengan sistem proses lain, prasyarat perangkat keras dan perangkat lunak, atau tindakan pengamanan. SKP menjelaskan fungsi sistem komputerisasi berdasarkan penilaian risiko dampak JPOB dan harus dapat ditelusuri. Pengguna berwenang menjalankan langkah memastikan sistem menurut sistem mutu industri farmasi, pemasok dinilai. Validasi berdasarkan pesanan dan sistem yang disesuaikan kebutuhan, maka proses memastikan penilaian formal dan pelaporan kualitas kinerja dilakukan. Bukti metode atau skenario uji, limit parameter sistem, limit data penanganan kesalahan dipertimbangkan secara khusus. Perangkat uji otomatis atau lingkungan uji dinilai dan didokumentasikan. Apabila data dipindahkan ke format lain, maka dilakukan pengecekan bahwa data tidak berubah nilai atau maknanya selama pemindahan. Apabila menukar data elektronik dengan sistem lain, maka dibuatlah built-in check untuk memasukkan pemrosesan data demi meminimalisasi resiko. Data penting yang dimasukkan secara manual dilakukan pemeriksaan tambahan akurasi data. Dapat dilakukan operator kedua atau cara elektronik tervalidasi. Kekritisan dan konsekuensi potensial kesalahan pemasukan data merupakan bagian dari kajian manajemen risiko. Data diamankan secara fisik atau elektronik dari kerusakan. Data tersimpan diperiksa aksesibilitasnya, keterbacaan, dan akurasinya. Akses dijamin selama periode penyimpanan. Backup data dilakukan teratur, integritas akurasi data, backup, dan kemampuan mengembalikan data diperiksa saat validasi dan dipantau berkala. Salinan data tersimpan elektronik harus bisa didapatkan. Untuk catatan pendukung pelulusan batch, sistem bisa memperoleh cetakan dengan indikasi menunjukkan bila ada perubahan sejak pemasukan data asli. Penilaian risiko dilakukan membangun sistem yang memuat catatan data diubah atau dihapus, sistem audit trail. Perubahan penghapusan data JPOB didokumentasi, audit trail tersedia, dapat dikonversi ke format yang dipahami dan dikaji berkala. Perubahan sistem komputerisasi termasuk konfigurasi sistem hanya dilakukan secara terkendali sesuai prosedur. Sistem komputerisasi dievaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap tervalidasi dan memenuhi JPOB. Evaluasi mencakup rentang fungsionalitas saat ini, catatan penyimpangan, insiden, masalah, riwayat pemutakhiran, kinerja, keandalan, keamanan, dan laporan status validasi. Kontrol fisik tersedia untuk membatasi akses sistem komputerisasi hanya ke personel yang berwenang. Metode untuk mencegah pihak yang tidak berwenang masuk sistem mencakup penggunaan kata kunci, kartu pas, kode pribadi dengan kata sandi, biometrik,
akses terbatas ke komputer atau area penyimpanan data. Tingkat pengendalian keamanan tergantung pada kekritisan sistem komputerisasi. Penciptaan, perubahan, dan pembatalan otorisasi akses dicatat. Sistem yang dirancang untuk mencatat identitas operator yang masuk, mengubah, mengonfirmasikan, menghapus data termasuk tanggal dan waktu. Semua insiden dilaporkan dan dinilai, penyebab insiden kritis diidentifikasi, dan mendasari tindakan korektif, tindakan pencegahan. Catatan elektronik dapat ditangani secara elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki nilai sama dengan tanda tangan manual di perusahaan, permanen terhubung dengan masing-masing catatan, dan dilengkapi waktu dan tanggal pelaksanaannya. Catatan sertifikat atau pelunasan badge hanya mengizinkan personel berwenang sesuai tahapan untuk sertifikasi. Sistem mencatat personel yang meluluskan badge dengan tanda tangan elektronik. Sistem komputerisasi yang mendukung proses kritis dilakukan pengaturan untuk memastikan kesinambungan dukungan proses jika terjadi kerusakan sistem. Waktu penerapan pengaturan kembali alternatif didasarkan risiko kesesuaian sistem, proses bisnis, pengaturan dokumentasi, dan uji. Data dapat dihasilkan, yaitu data diperiksa untuk aksesibilitasnya, keterbacaan, dan integritasnya. Jika perubahan sistem, alat komputer, atau program, kemampuan mengambil data dijamin atau diuji. Hari ini kita telah belajar terkait kualifikasi dan validasi. Sebagaimana kita ketahui, cara pembuatan obat yang baik mempersyaratkan industri farmasi mengendalikan aspek kritis kegiatan melalui kualifikasi dan validasi sepanjang hidup produk dan proses. Kualifikasi yaitu tindakan pembuktian dan pendokumentasian yang sesuai untuk memastikan peralatan sistem penunjang telah dipasang dengan tepat, beroperasi dengan benar, dan memberikan hasil yang diharapkan. Validasi yaitu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai prinsip JPOB untuk memastikan prosedur, proses, material kegiatan, sistem pengawasan selalu mencapai hasil yang diharapkan. Berikut referensi yang bisa dibaca lebih lanjut untuk memahami materi ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam